Halo rekan-rekan pendidik, supervisi akademik yang sejati adalah jabat tangan hangat, sebuah kolaborasi untuk merawat benih masa depan. Mari kita saksikan supervisi yang menggembirakan. Mari masuk ke tahap pra-observasi. Ya. Tok 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 tok. Oh ya, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu ini. Oh iya Bu. Waduh, saya kedatangan guru senior ini. Aduh Pak. Aduh. Baik Bu. Bukan ibu senior ini Pak Cahyo. Ibu ini deg-degan Pak Cahyo. Sudah suku kan. Cahyo. Baik Bu. Saya dengar hari ini mau ngajar materi yang cukup menantang nih ya. Pak Cahyo, saya akan menyampaikan materi tentang perubahan energi. Semoga anak-anak antusias ya Pak Cahyo. Ya, insya Allah Bu. Tapi sebelum observasi, saya ingin ngobrol santai dulu dengan Ibu ya, santai aja ya. Oke Pak Jadi Cahyo, seperti ini bukan mencari kesalahan dulu. Saya justru ingin belajar bersama dan mendukung Ibu supaya pembelajaran makin berdampak untuk kita. terima kasih Pak Cahyo, deg-degannya sudah mulai berkurang, tapi tetap aja ada Pak Cahyo yang namanya kita mengajar, diamati, dilihat itu kan berbeda dari kita mengajar sendiri, cuma berinteraksi sama murid. Kok ini tiba-tiba ada bapak kepala sekolah gitu ya Pak Cahyo ya. Tapi mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak Cahyo ya. Iya Bu, ya. Tenang Bu, kita ini kan satu tim Bu. Oke. Baik Bu, boleh saya lihat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dan mengklasifikasikan contoh-contohnya. Wah, bagus sekali. Saya senang ada kata kerja operasionalnya itu Bu. Ada menjelaskan dan mengklasifikasikan. Jadi nanti pencapaiannya bisa diamati dan diukur. Kalau hanya memahami, kadang kita sulit ya Bu, lihat buktinya. Betul Pak, saya juga sedang belajar menyusun tujuan yang lebih terukur lagi Pak. Ya. Kalau dikaitkan dengan capaian pembelajaran, sudah selaras ya Bu? Sudah Pak, saya sesuaikan dengan CP fase yang sedang dipelajari oleh siswa. Oh baik. Lalu strategi pembelajarannya gimana Bu? Pada strateginya saya akan menyusun strategi, yaitu anak-anak akan mengamati beberapa alat sederhana, berdiskusi kelompok, lalu menyimpulkan perubahan energi itu perubahan energi yang terjadi. Wah menarik Bu. Jadi ada observasi, diskusi, dan penarikan kesimpulan ya. Iya, saya rasa begitu Pak, karena mereka masing-masing mengalami langsung sebelum menyimpulkan. Wah, bagus Bu. Itu sudah mengarah pada pengalaman belajar yang bermakna dan mendalam. Terus bagaimana asesmennya Bu? Baik Pak Cahyo, saya akan menggunakan lembar kerja kelompok dan tugas individu untuk mengklasifikasikan contoh perubahan energi. Oke, berarti asesmen sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Ya. Nah, kira-kira fokus observasi yang Ibu ingin saya bantu amati apa? Saya lihat di RTP saya ya Pak Cahyo ya, saya sambil mengamati Pak Cahyo ya Pak. Saya akan mengamati secara khusus, yaitu nanti setelah pembelajaran kita, maaf Pak Cahyo, baik. Saya ingin mengetahui apakah keterlibatan siswa selama diskusi sudah optimal. Nah, kadang-kadang Pak Cahyo kalau kita melakukan diskusi ada aja siswa yang malu-malu. Jadi pada pelaksanaan diskusi nanti saya akan mengamati, saya akan menumbuhkan lagi bakat siswa yang masih, kira-kira ada siswa yang pendiam itu bukan nggak ngerti, tapi mungkin belum mengeluarkan bagaimana sebenarnya dia, malu-malu ya. Ya Bu, baik. Jadi fokus observasi kita adalah keterlibatan siswa dan kolaborasi kelompok ya Bu. Iya. Oke, saya akan mengamati itu terus nanti Bu. Nanti setelah pembelajaran kita refleksi bersama Bu ya. Iya Pak Cahyo ya. Semangat Bu, jangan khawatir kalau ada hal yang belum sempurna.
bahkan guru terbaik pun pasti masih harus terus belajar. Terima kasih Pak Cahyo. Ya, saya merasa lebih lega, lebih tenang. Mudah-mudahan besok berjalan lancar ya Pak ya. Oke, sampai ketemu ya Bu. So, terima kasih. Lihatlah bagaimana kepala sekolah membingkai ulang makna supervisi, proses observasi pun menjadi penyelarasan. Supervisor duduk di belakang, mengamati apa yang terjadi setelah kelas usai. Wah, terima kasih Bu Artini. Saya menikmati sekali pembelajaran Ibu tadi. Alhamdulillah Pak, walaupun saya masih merasa ada aja yang kurang, tapi saya siap Pak memperbaiki. Sebelum saya bercerita Bu ya, saya ingin mendengar refleksi Ibu dulu. Menurut Ibu, apa yang berjalan dengan baik hari ini? Saya senang Pak, karena sebagian besar siswa itu antusias saat melaksanakan pembelajaran, saat melaksanakan diskusi. Tanya-tanya mereka Bu ya. Saya juga lihat itu Bu, bahkan beberapa siswa yang biasanya pendiam tadi ikut memberikan pendapat. Iya Pak, saya juga terkejut. Kok jadi semangat ya. Nah, kalau melihat tujuan pembelajaran Bu, apakah menurut Ibu sudah tercapai? Alhamdulillah Pak, sebagian besar sudah. Dari hasil diskusi dan tugas individu, banyak siswa yang mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan contoh perubahan energi. Bagus Bu. Lalu tantangan yang Ibu rasakan apa? Nah, saat diskusi kelompok masih ada aja beberapa siswa yang hanya ikut mendengarkan tanpa berkontribusi ya, tanpa mengeluarkan pendapat, meskipun belum tentu yang diam itu belum bisa gitu. Iya Bu, saya juga ingat tadi, saya catat juga dari 32 siswa tadi Bu ya, saya mengamati sekitar 25 siswa aktif bicara dan menulis selama diskusi. Sisanya mungkin lebih banyak menjadi mengamati. Nah itu Pak yang masih menjadi PR saya. Ke depannya saya akan membangkitkan semangat mereka lagi supaya selalu ikut aktif dalam berdiskusi. Kalau menurut Ibu, seberapa jauh tadi proses pembelajarannya tadi itu bisa mendorong siswa belajar secara mendalam? Saya rasa cukup baik karena mereka mengamati langsung, berdiskusi, lalu menyimpulkan sendiri. Ya, saya setuju Bu. Saya lihat siswa tidak hanya menghafal tadi, mereka coba juga menghubungkan konsep dengan pengalaman mereka sehari-hari. Terus, bagaimana respon siswa selama pembelajaran Bu? Mereka tampak senang Pak, terutama saat prakteknya. Mereka antusias sekali untuk melaksanakan praktek. Ya, saya juga sempat dengar tadi ada siswa juga yang tanya, oh ternyata kipas angin juga mengalami perubahan energi Bu ya Bu katanya. Kali Iya Pak, kadang-kadang momen seperti itu membuat capek, tapi mengajar itu langsung hilang. Ya. Kita saat mengajar itu capek, tetapi maksudnya melihat keberhasilan siswa, keceriaan siswa, semangat siswa, pemahamannya, mereka paham dengan materi, bahkan mereka mampu untuk berbuat, itu sudah capek saya menjadi hilang. Ya betul sekali Bu. Itu tanda mereka sudah menemukan makna belajar. Itu suatu aha moment gitu namanya itu. Jadi menurut Ibu, apakah mereka memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata Bu? Sebagian besar iya Pak, tetapi mungkin saya perlu memberi lebih banyak contoh lagi yang dekat dengan kehidupan mereka. Refleksi sudah baik ya. Boleh saya berbagi Bu beberapa data hasil observasi saya? Tentu Pak, silakan Pak. Saya berterima kasih Bapak mau berbagi. Yang pertama Bu, kekuatan Ibu saya lihat adalah kemampuan membuat suasana kelas yang nyaman. Ya, saya melihat siswa tidak takut bertanya Bu. Ya. Itu terima kasih Pak. Kedua, aktivitas observasi dan diskusi sangat mendukung tujuan pembelajaran. Ini sudah selaras dengan prinsip pembelajaran bermakna. Alhamdulillah Pak. Nah, untuk meningkatkan kolaborasi, saya punya satu saran sederhana. Silakan Pak. Nah, coba gunakan strategi berpikir, berpasangan, berbagi. Jadi Ibu beri waktu setiap siswa berpikir terlebih dahulu, lalu berdiskusi secara berpasangan sebelum berbagi ke kelompok besar. Wah, menarik sekali Pak ya. Jadi semua siswa punya kesempatan menyusun jawaban dulu sebelum
di diskusi menyampaikan pendapat. Ya betul Bu, dengan cara itu siswa yang biasanya pemalu bisa lebih berani berbicara Bu. Atau alternatif lainnya Bu, Ibu bisa memberi peran berbeda dalam kelompok. Ada yang jadi ketua, ada yang mencatat, menjanjikan atau pengamat. Saya suka ide itu Pak, saya setuju, saya sependapat dengan ide Bapak. Saya suka sekali Pak, terima kasih banyak Pak ya. Karena tadi itu saya lihat beberapa anak sebenarnya memperhatikan, tapi mereka belum memiliki ruang untuk berkontribusi. Benar Pak, saya baru menyadari setelah Bapak menunjukkan data observasi. Dan juga saya ingin tegaskan satu hal lagi ya Bu. Apa itu Pak? Hari ini saya tidak melihat guru yang sedang dinilai. Saya melihat seorang guru yang sedang bertumbuh dan membantu murid bertumbuh. Saya terharu sekali Pak, terima kasih Pak. Kalimat itu sangat berarti buat saya. Ya, kita semua masih belajar Bu. Saya pun setiap hari belajar menjadi kepala sekolah yang lebih baik. Insya Allah pada pembelajaran berikutnya saya akan mencoba strategi yang Bapak sarankan. Nah, wah luar biasa Bu. Saya yakin hasilnya akan semakin baik lagi. Terima kasih atas masukannya Pak. Terima kasih juga atas dedikasi Ibu untuk anak-anak Bu. Mari terus bertumbuh bersama demi murid-murid kita Bu. Siap Pak. Bukankah indah ketika supervisi menjadi ruang aman untuk bertumbuh? Pertanyaan reflektif yang menuntun guru. Mari ciptakan budaya supervisi yang menggembirakan. Sampai jumpa!